Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti buka puasa bersama sekaligus santunan yatim dan duafa. Salawat serta salam tentunya senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaatnya pada yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Muslah Taubah yang dirahmati Allah, izin kita mulai untuk acara ini sambil menunggu Pak Ustadz sudah hampir sampai. Kita laksanakan lebih dahulu untuk beberapa acara awal. Saya izin menyampaikan acara kita nanti pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi dan syarih tilawah, selanjutnya adalah sambutan, kemudian penyerahan santunan simbolis untuk lima perwakilan, kemudian acara inti tausiah dan doa, dilanjutkan dengan penutup. Setelah penutup kita akan buka bersama untuk takjil terlebih dahulu, lanjut setelah maghrib, baru setelah itu makan bersama. Setelah itu baru nanti diakhiri dengan sholat isya dan tarawih berjamaah. Baiklah, kita buka bersama-sama acara ini dengan bacaan hamdalah, dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pembacaan kalam ilahi, untuk walinya Muhammad Ustadz Fahrul Razi, dan nanti untuk tilawah oleh Ananda Winsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan minum. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, supaya kamu berpikir tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patuh adalah baik. Dan jika kamu bergaul
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fahru Rosi dan Anda bisa. Semoga lantunan yang suci Al-Quran tadi akan memperkokoh keimanan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya selamat datang Pak Ustaz Muhammad Zain Manisir. Tadi kita mulai berbincang. Baik, kita lanjutkan untuk acara berikutnya. Mohon berkenan untuk sambutan-sambutan. Yang pertama adalah dari Ketua Pengurus Musola atau Bapak Risa Kusuma yang nanti akan mohon dilanjutkan dari perwakilan pengurus RT yang akan diwakili oleh Bapak Tuni. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala kenikmatan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah sampai dengan hari ke-24 Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita menjalankan ibadah Ramadan. Wabil khusus nikmat iman Islam sehingga kita sampai hari ini tetap dalam keimanan kepada Allah SWT dengan menjalankan segala perintahkan dan menjauhi larangannya. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan meridhoi setiap aktivitas dan kegiatan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan juga sahabatnya, dan semoga termasuk kita semuanya. Semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dan kelak di hari akhir kita bisa mendapatkan syafaatnya. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas setianya untuk berbagi ilmu dalam kegiatan buka bersama kita di Musala Taubah. Perlu kami laporkan berkaitan dengan kegiatan di Musala Taubah. Alhamdulillah dari rencana kegiatan yang kita susun dari awal, alhamdulillah satu persatu kita bisa laksanakan, dan ini berkat support dan dukungan yang luar biasa dari seluruh warga RT 007 RW 19 yang begitu antusias untuk membantu pelaksanaan kegiatan di Musala Taubah. Dari mulai tarikh Ramadan, alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian puasa dari hari pertama, kegiatan rutin, tadarus, tarawih, kultum setiap pagi pada subuh, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian hari ini kita laksanakan santunan yatim piatu yang rencana dananya cukup besar, dan alhamdulillah bisa kita penuhi, bisa kita kumpulkan dana dari seluruh warga RT 007, termasuk juga untuk buka bersama, semua tidak lain dari warga kita semuanya. Alhamdulillah, sekali lagi saya sampaikan barakallahu lakum, jazakumullah wa jazaa. Semoga Allah menerima segala amal perbuatan kita dan menggantikannya dengan lebih baik, dan juga menjadikannya amal kebaikan kelak kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Perlu kami laporkan bahwa untuk kegiatan santunan yatim piatu pada hari ini, dana yang masuk sebesar 21.661.000. Alhamdulillah ya, bisa terpenuhi
semuanya, jazakumullah khairan. Dan ini nanti akan dibagikan ke sejumlah anak yatim dan juga duafa di RT 007 dan di sekitar RT 007. Semoga apa yang disisihkan dari harta Bapak Ibu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kebahagiaan saudara-saudara kita yang yatim yang mungkin secara ekonomi kurang dengan menerima santunan ini. Semoga di hari yang fitri nanti di akhir Ramadan ini diberikan kebahagiaan dan keadaan yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Sedangkan untuk kegiatan buka bersama yang dananya di sekitar 6 juta rupiah, alhamdulillah juga sudah terpenuhi semuanya. Alhamdulillah, harapannya dengan buka bersama ini kita bisa meningkatkan kerukunan, karena Ramadan juga salah satu sarana wasilah untuk menumbuhkan kerukunan, kebersamaan. Buka puasa di rumah, buka puasa di musola dan tempat yang lain, dan sholat tarawih itu merupakan kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan kerukunan baik di tingkat keluarga maupun di tingkat lingkungan. Semoga dengan buka puasa bersama ini kita bisa lebih rukun, bisa lebih guyup. Karena bagaimanapun tetangga itu adalah saudara yang paling dekat. Ada apa-apa yang paling tahu pertama tetangga, yang paling membantu pertama tetangga. Maka marilah kita berbaik dengan tetangga, karena tetangga itu adalah saudara kita yang paling dekat. Dengan momentum buka puasa bersama ini kita harapkan kedekatan, keakraban, keguyuban, kerukunan warga RT 007 semakin baik dan kedepannya akan lebih guyup, lebih rukun dan lebih damai. Kemudian di akhir saya sampaikan ini sudah menjelang akhir Ramadan. Nabi mengatakan seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan yang penuh keberkahan, maka mereka pasti berharap seluruh bulan dalam setahun itu adalah Ramadan. Andai tahu, sayangnya tidak semuanya tahu gitu kan. Sehingga begitu lepas Ramadan seakan-akan lepas dari penjara, bebas kembali ke selera asal. Seharusnya Ramadan kita nanti kita harapkan ada bekas-bekasnya, ada atarnya, sehingga dengan Ramadan yang sebulan ini kita bisa menghadapi 11 bulan ke depan yang mungkin tantangannya akan luar biasa. Semoga di akhir Ramadan ini kita bisa lebih intens mengisi Ramadan kita, karena Al-Quran juga melewatkan turun di akhir Ramadan. Maka jangan kendor, ya, gaskan ya. Semoga kita bisa mendapatkan yang terbaik di bulan Ramadan ini, dan Ramadan tahun ini akan lebih baik dari Ramadan tahun sebelumnya. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mewakili dari pengurus RT, mohon maaf ya, RT masih semuanya diwakili. Jadi untuk ketua RT Pak RT sendiri tidak bisa hadir karena ada unsur yang tidak bisa ditinggalkan sore ini. Kami mewakili pengurus RT Masjid Damai, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus musola, pembangunan juga yang luar biasa sudah bisa membuat musola ini menjadi lebih besar dan lebih nyaman. Dan kepada ibu-ibu TKI juga, alhamdulillah semua supportnya, terima kasih. Semoga juga ini dari yang menjadi acara tahunan kita bisa mewujudkan apa yang menjadi tulisnya adalah meningkatkan solidaritas dan kerukunan antar warga. Ini menjadi wadah kita juga di sini, mungkin seluruh umat Muslim nanti bisa
bertemu dan dari menjalin silaturahmi di antara keluarga. Mungkin itu aja dari kami mewakili pengurus RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Reza dan Bapak Ruli sudah mewakili pengurus mushola dan pengurus RT. Dan salam juga dari Pak RW dan pengurus DKM Masjid. Mohon maaf tidak bisa hadir, tapi supportnya tetap dukungannya untuk acara kita karena memang ada satu dan lain hal yang tidak bisa ditinggalkan. Kita doakan semoga pemimpin-pemimpin kita khususnya di lingkungan RT 007 di RW 19 wilayah Persada semoga dalam keadaan sehat, dimudahkan dalam menjalankan tugas-tugasnya, dapat memimpin kita menuju masyarakat yang berada di masyarakat yang makmur, yang sentosa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara menjelang acara berikutnya, untuk sebelumnya Bapak-bapak silahkan masuk ke dalam, masih banyak yang kosong. Silakan. Untuk acara berikutnya adalah perwakilan untuk santunan simbolis untuk 6 perwakilan. Mohon adik-adik langsung maju ke depan ya sekaligus ini dengan waktu. Untuk Zahra dan Sakroni dari wilayah Persada mewakili Sakrani ya. Oh Rani ya. Mewakili RT 7, kemudian ada Ananda Febi dan Aida mewakili RT 1 dari Konsol, kemudian Ananda Dava dan Faris mewakili RT 2 dari Konsol. Untuk kemudian mohon berkenan nanti untuk menyerahkan Ustadz Muhammad Zain, Ustadz Reza, kemudian Pak Ruli, Ustadz Pak Rosi, Pak Haris. 6 ya? Bu RT ya. Yang muncul dari Ananda Febi sama Aida dan Java serta Faris. Hadir nggak? Yang hadir aja. Nggak apa-apa ya, hadir aja. Nggak apa-apa, nggak harus hadir. 4. Perwakilannya ada 4 kalau 2. Ya, siap. Betul, salah dulu nih. Moga silahkan Pak Ustaz. Sambil difoto dulu sama adik-adik remaja. Jadi, silakan ada dulu. Terima kasih. Betul. Ayo yang motor.
Dia minta ceramah. Kok pas di itu pas ceramah? Iya pas ceramah. Foto video pas ceramah. Hah? Nanti aja. Asas bagus. Saya itu nanti aja harus Fungsinya apanya Pak? bersih itu. Nanti namanya Kalau itu pasti lagi gitu semua. kan enggak Alhamdulillah sudah kita sampaikan secara simbolis. Nanti untuk teman-teman yang lain yang akan disampaikan langsung kepada masing-masing yang akan menerima santunan. Berikutnya kita ke acara inti. Bapak Ibu sudah hadir di tengah kita Dr. Haji Muhammad Zain MA. Saya berikan sedikit tentang biodata beliau, tapi mohon maaf ini saya berikan juga. Nanti kalau salah bagi koreksi ya. Bapak Muhammad Zain ini pengisi acara Serambi Islami DPRI Pak ya. Kemudian pendidikan S1, S2, S3 di UIN Syarif Hidayatullah. S-nya sampai 3 Bapak Ibu. Doktor dalam bidang ekonomi Islam. Kemudian menjadi trainer di Siswaku Dompet 2 Pak. Selanjutnya aktif di berbagai organisasi keagamaan, LBK MUI Pusat, Wakil Ketua dari NU Tangsel, Ikatan Ahli Fikih Islam Indonesia, pengurus pondok pesantren Kodratul Falah di Lebak. Kemudian dosen dalam bidang ilmu fikih dan ekonomi Islam pasca sarjana Islamic Ekonomi Universitas Trisakti. Pasca sarjana berarti S2 S3 Pak yang diajar ya. Ini tidak hanya S-nya banyak Bapak Ibu jamaah yang diajar pun juga S2 S3. Kemudian alumni pondok pesantren Darunajat Ciputat ternyata. Oh, dari Sunnah ya. Kemudian aktif mengisi kajian di berbagai masjid dan majelis taklim di Masjid Pondok Indah, kemudian Jakarta Islamic Center, Masjid Agung Atim, dan masih banyak lagi. Beliau juga punya karya, saya sebutkan sebagian karyanya, ada buku peta dakwah Husain di Vidicom UIN Jakarta, kemudian ada zakat dan wirausaha dan berbagai karyanya yang lain. Nanti mohon berkenan Pak Ustadz untuk selain tausiah juga nanti dengan doa dan akhir. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Kita tengok habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa kalau salamnya belum kompak, lemes ya. Dipantunin boleh nggak? Beli salam ke kampung Soga. Udah kompak. Beli salam ke kampung Soga. Yang jawab salam didoain masuk surga. Amin. Beli salam ke kebun nanas. Yang jawab salam didoain utangnya pada lunas. Amin. Kayak dengan belakangan. nanti banyak utang. Tidak bisa. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd.
yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Mushola At-Taubah Ustadz Riza Adi apa ya? Adi Kusuma, luar biasa. Kita doain mudah-mudahan Ustadz Adi sehat walafiat. Dan yang sama-sama kita muliakan juga yang sambutannya rombongan, sambutan RT, RW, DKM masjid, dan camat juga sekalian. Gitu. Alhamdulillah Pak Ruli ya. Kita doain sehat walafiat. Kalau dari tampangnya Pak Ruli kayak tampang kali ibunya mantu kayak asli dari Timur Tengah ya. Yaman. Hah? Bukan dari Yaman, maksudnya Timur Tengah itu Bapak Jawa Timur, Ibu Jawa Tengah. Itu Timur Tengah. Terus aslinya nanti. Oh Jakarta, Betawi, negeri lain Timur Tengah tadi ya. Alhamdulillah hadirin hadirat sholimin sholimat, adik-adik yatim piatu, adik-adik yang doa yang mudah-mudahan didoain sukses semuanya, sehat semuanya. Mudah-mudahan nanti kalau udah besar gajinya sebulan 30 juta. Kalau bapak-bapaknya, ibu-ibunya didoain sebulan 10 juta. Kayaknya kagak yakin sama aminnya. Didoain minimal gaji sebulan 15 juta, minimal sebulan 20 koma, tanggal 20 udah koma. Angsuran kali, ya kan, aal. Makanya kalau suaminya rezekinya lagi banyak, lebih bagus istrinya nanya, ayah mobil baru, mobil anyar punya siapa mobil baru ini? Kata lakinya punya Aang. Aang itu singkatan akang. Jadi apa? Aang itu abang. Aang. Terus rumah anyar punya saha Aang. Tanah 5 hektar di Cibubur punya saha Aang. Aang itu saha angsuran. Jadi Aang itu apa? Angsuran. Ini alhamdulillah kita kumpul di Mushola At-Taubah RT 07 Bilaniti Persada Pamulang Sabtu 24 Ramadan. Cuma kayaknya 4 tahun sebelumnya ini, karena sekarang 1444 Hijriah. Saya dari ceramah 4 tahun yang lalu. Ya, padahal ditulis tempel lompat. Ya kalau itu kan sininya ini. Ya kan, jadi 4 tahun yang lalu saya ceramah nih. Ya kan, flashback. Tapi tahunnya 2023. Ya alhamdulillah. Ini ketahuan yang buat konsennya lagi ngantuk, lagi puasa. Makanya kalau lagi puasa, apa namanya, itu kadang-kadang memang pakai pantun aja, Pak Ustadz ceramahnya ikan serpat, ikan gabus lebih cepat. Ada yang jawab, Pak Ustadz ceramahnya ikan serpat, ikan gabus, di depan ada lemper. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus karena jamaah pada lapar puasa. Ya puasa lapar ya. Nah, baik, alhamdulillah buka puasa bersama, santunan yatim dan 2 apa yatim. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doain sukses semuanya, amin. Ternyata Nabi Muhammad juga yatim. Bukan hanya yatim, maka Nabi Muhammad piatu juga. Yatim disebutkan bahwa Nabi SAW ketika dalam usia kandungan ibunya, walama, dia dalam surah walama tamah disebutkan sahroni ala masruril aqwalil marwiyah tubiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika Nabi Muhammad dalam kandungan ibunya 2 bulan,
ternyata bapaknya meninggal dunia. Makanya di sini ada guru bahasa Indonesia enggak? Ada jadi guru ada? Nah, ada guru bahasa Indonesia kasih tebak-tebakan ke kita yang benar yang mana nih? Yang sesuai EYD. Apa EYD? Yang pokoknya EYD ya, yang bagus yang mana nih? Anak yatim itu dipukuli bapaknya. Anak yatim itu dipukulkan oleh bapaknya. Yang benar yang mana? Salah. Nggak ada yang benar. Kenapa anak yatim bapaknya udah mati? Jadi kata anak yatim itu disebutkan kok mata al-ubu, bapaknya sudah meninggal dunia. Saya mau tanya, yang benar meninggal atau mati? Meninggal. Indonesia meninggal. Kalau bahasa Arabnya mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa bukan wa meninggal. Ya kan? Makanya di mikrofon yang buat kan orang Arab ditulisnya hidup mati atau tulisannya on off. Kalau yang buat orang Arab hidup mati al hayah wal maut. Jadi ditulisnya al hayah wal maut. Nah, kalau doa itu orang yang lemah, dhaif. Bahkan kalau yatim yang kategori bapaknya ketika meninggal dunia, ibunya penyakit stroke, nggak ada penghasilan, buat makan nggak ada, buat minuman nggak ada, buat kontrakan nggak ada, berarti anak yatim dalam keadaan fakir. Maka anak yatim ini berhak mendapatkan dana dari zakat. Karena Allah telah tegaskan dalam surah At-Taubah 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir. Fakir zamannya fuqara, kalau miskin zamannya masakin. Pak Uli jangan salah sambutan di depan anak-anak pemuda. Yang saya hormati remaja masa kini. Berarti remajanya didoain apa? Miskin. Karena terjemahan tadi miskinun miskinani masa kini. Kalau masa kini dikenal dengan zamannya era milenial. Nih yang lagi rekam hidupnya zaman era milenial. Kalau Pak Uli zaman kolonial. Ya Pak Uli ya. Zamannya kolonial. Momentum meningkatkan solidaritas. Umat Islam bukan hanya berpuasa, kita menjadi berprestasi, kita bersedekah. Bahkan pernah suatu ketika sahabat Rasulullah bertanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayu a'mal afdal fi Ramadan. Pekerjaan apa yang paling baik dilakukan di bulan Ramadan? Kata Nabi jawabannya as-sadaqah fi Ramadan. Bersedekah di bulan Ramadan. Ini kita santuni yatim, doa apa? Insya Allah ada keberkahan. Kata Nabi, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan itu nggak berkurang. Bahkan harta yang kita zakatkan nggak berkurang. Kata Nabi, mana qasad sadaqah min malin. Harta yang disedekahkan nggak berkurang, tapi bertambah. Saya mau tanya, kira-kira kalau bapak-bapak, ibu-ibu di kantongnya ada uang gambar peci, ada gambar sorban, ada gambar golong, kira-kira yang kembali di mana nih? Kalau peci itu 100.000, 50.000. Kalau sorban goceng tahu goceng 5.000. Kalau orang itu 5.000. Nih bahasa baru 5.000. Kalau paruli kadang-kadang orang Betawi ada orang sakit ke rumah sakit. Orang sakit dilihatin baik gitu kan. Baik itu kalau nggak sakit aja masuk ke sembuh ya. Tapi maksud baik itu bisa artinya aja orang sakit dilihatin aja, tapi maknanya orang sakit dilihatin baik, tapi kalau ke rumah sakit jadi sembuh. Nah itu bahasa Betawi.
Anak saya juga sama Babi. Asli saya dari BST. Bu tahu BST? Bukan Bumi Serpong Damai, Bekasi, Sorowan dikit. Coba dapat. Nah, ujung harapan ini kan. Kalau Pak Adi tahu ujung harapan dulu. Jangan-jangan dulu pernah di ujung harapan ya. Masya Allah. Nih, komunitas solidaritas. Sedekah itu sungguh solidaritas. Bapak-bapak tadi ada uang 100.000, 50.000, 5.000. Ama golok yang dikeluarin berapa bu? Golok. Sekarang golok ada gambar yang lecek, ada yang bagusan. Yang keluarin mana? Yang lecek. Sekarang saya tanya nih, bu, ibu punya uang 100.000, dibawa ke supermarket, ke mall yang paling dekat sini mau mana nih? Pamulang Square. 100.000 dibawa ke Pamulang Square, gede atau kecil? Dikit aman ya, kecil. 100.000 bawa sedekah ke musola atau gede atau kecil? Jawab. Ya, tapi alhamdulillah tadi terkumpul dana berapa miliar tadi? 20 miliar. 20 miliar. Ya mudah-mudahan kalau tahun ini berapa orang yang terkumpul? 55. Berapa orang waktu yang yatimnya? 40-an. 40, mudah-mudahan tahun depan 500 yatim piatu. Kalau terberdayakan yatim piatu 500, rezeki ibu bapak anak nambah. Ya, ada yang nanya Pak Ustadz, emang kagak boleh orang sedekah sedikit? Sekarang saya tanya yang jawab ibu bapak aja. Jawab yang kompak yang banter ya. Kira-kira menurut bapak-bapak ibu mendingan mana nih? Pilih. Mendingan sedekah sedikit enggak ikhlas, apa banyak ikhlas? Ayo. Tuh banyak ikhlas. Jangan lupa Pak Adi siapin tar. Mau banyak ikhlas. Ya kan? Aku bersedekah. Janji Allah dalam surah Al-An'am disebutkan man jaa bil hasanati falahu asru amsalha. Orang yang melaksanakan amal kebaikan termasuk sedekah minimal diganjarin 10 kali lipat. Bahkan janji Allah dalam surah Al-Baqarah disebutkan seperti nanam satu biji tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai tumbuh 100 biji, itu kali 100 berapa? 700 kebaikan, masya Allah. Bahkan janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Terserah Allah. Makanya ada yang bilang, Pak Ustadz, tadi enggak golok dah, yang 2.000 saya sedekah. Rupanya pas sedekah di masjid Pilah Inti 2.000. Pas mau sholat selesai Jumat, dia beli makanan di Padang, jauh banget di Padang makannya. 20.000 dia mau bayar, tiba-tiba kagak jadi, amat ketemu sama kawan baiknya. Udah, saya gratisin. Ternyata gara-gara sedekah 2.000, coba sedekah 1 juta. Ya, karena janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah akan ikat janji. Karena ternyata pernah suatu ketika saya bantu ada saudara saya mau bayar SPP nggak punya uang, saya bayarin tuh. Ada 2 orang saya bayarin. Ternyata alhamdulillah janji Allah benar, saya dapat beasiswa kalau itu 200 juta Pak. Pak Adi apa panggilannya jadi apa? Panggilannya Pak Adi atau jadi apa? Riza. Apa Riza. Karena namanya panjang juga. Riza Adi Kusuma. Yang paling panjang lagi namanya Ramadan. Karena kenapa? Nawaitu sama Ramadan ada ibadah Islam Ramadan hadis nanti. Itu panjang. Nih, ya. Ternyata Pak Riza diingatkan nih tadi sedekah solidaritas. Maka dalam bukunya Kontribusi Islam Ekonomi, Mas'ulul Alam Suduri menjelaskan orang bersedekah itu bentuk solidaritas yang namanya distributive justice, distribusi berkeadilan, dibagiin tuh sedekahnya. Kalau sedekah berjalan, zakat berjalan, wakaf berjalan, maka
mungkin terjadi pertikaian antar penduduk pendatang sama pribumi itu ya. Karena terjadi nih solidaritas, terjadi apa namanya, membantu ta'awun. Saat pendatang hartanya cukup bisa cukup tahun dia bayar zakat, itu bukan ke lain-lain. Makanya bapak-bapak kalau nanti mau pulang kampung, ibu-ibu pulang kampung pasti dulu bayar zakatnya di musyawarah di masjid Raya bilang inti pesannya. Emang kenapa? Kita nyari uangnya di sini. Kalau pengen ke kampung sedekah aja balikin sana. Ya. Karena kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudh min agniyaihim faturatu fi fuqaraihim." Ambil zakat di antara orang kaya di antara mereka, faturatu fi fuqaraihim, kemudian disalurkan di antara orang fakir di antara mereka yang tinggalnya di sekitar musola at-taubah, yang sekitar masjid raya Pila Inti Persada. Ini kadang-kadang enggak bayar zakatnya kemana? Mulai, ya kan? Pas mulai macet lagi. Beberapa tahun lalu itu sampai ada anaknya kawan saya meninggal dunia karena macetnya berjam-jam. Bayi usia kalau tidak salah belum sampai 4 bulan meninggal dunia. Ya. Bahkan ada yang jam 5 subuh masih ada di Brebes, sampai 2 hari berikutnya masih ada di Brebes. Emang kenapa? Bukan karena macet, rumahnya di Brebes. Jadi rumahnya di Brebes. Jadi wajar-wajar aja gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah tol udah lancar ya. Tinggal siapin aja itu, bayar tol sama bensinnya yang lumayan. Karena anak saya mondok di pesantren di Cirebon aja lumayan. Di pesantren Bina Insan Mulia, ya itu bolak-balik bensin awak tolnya itu lumayan. Dibanding rumahnya kemudian lumayan gitu ya. Maka diingatkan nih momentum meningkatkan solidaritas. Kalau kita sendiri mengadai uangnya nggak banyak, tapi dikumpulin nih di musola at-taubah, ini ada Buzain ya. Nah, ini ada salam dari mantan pacarnya Buzain. Tuh Pak Adi ya, Pak Riza Adi Kusuma begitu. Nah ini diingatkan nih, solidaritas itu bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan bercerai, berpecah belah. Sehingga kerukunan warga kalau udah rukun nikmat, kita bisa belajar dengan semut tuh. Semut kalau ketemu itu kayak salaman tuh. Bukan hanya salaman, benda berat diangkat. Saya pernah lihat itu tikus angkat semut angkat tikus mati tuh. Loh, ini tikus gede ini. Terus apa namanya? Cecek apa cicak namanya? Kalau bahasa Betawi cecek. Ya cicak, terus kecoa itu jadi angkat. Apa sebabnya? Rukun, guyup, kompak, the power of we, kekuatan kita. Kalau udah kita bersama warga, kerukunan warga RW berapa ini Pak? RW 07. 07. RT-nya? Oke. Tadi Pak RT-nya nggak ada berarti ya? RW-nya ada. Ini Pak RW. Wakilin semua Pak. Sekretaris RT. Oh sekretaris RT, kalau gitu yang lagi sekretaris RT kita doain aja sekretaris RT jadi lurah di Papua. Ya baru ini Papua baru ini. Iya. Iya, takut ikannya di sana. Kayak lagi nyari itu kalongan jadi lurah ya. Nah, kita diingatkan nih kerukunan warga dalam hadis Nabi tadi disampaikan oleh ketua DKM musola kita atau bahkan orang yang senantiasa tadi menghormati tetangganya itu luar biasa. Kata Nabi, orang yang beriman kepada Allah dan akhir dia muliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
imani falyukrim jarahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia muliakan tetangganya. Makanya kata Nabi, tetangga itu ada yang punya hak satu hak, ada yang punya dua hak, ada yang punya tiga hak. Siapa saja itu tetangga yang punya satu hak, yaitu tetangga kita yang punya hak karena dia agamanya bukan Islam. Memang agamanya bukan Islam, tapi dia karena bertetangga punya hak kita hormatin. Saat kita butuh, dia yang pertama kali tuh nolongin, baik itu kebakaran, sakit dan lain sebagainya. Tetangga tuh ya tidak lihat, berarti dia punya hak satu, kita hormati. Kalau ada tetangga kita, dia pertama tetangga kita dan dia agamanya Islam, berarti punya haknya juga. Yang pertama hak tetangga, kita hormati dia sebagai tetangga. Yang kedua sebagai sesama muslim, berarti ada dua hak yang kita hormati. Yang paling mantap lagi, dia tetangga kita agamanya Islam, baraya. Barayanya apa di baraya? Barayanya apa? Travel. Saudara. Ini bahasa Sunda. Ada yang Sunda kan? Ada yang Sunda? Ini yang pakai peci gayo siapa Pak namanya? Arif Darmawan. Pak Arif Darmawan. Berarti orang Timur Tengah itu ya. Ya, pastinya kan di Bali. Jawa Tengah, Pak. Oh, Jawa Tengah tuh kan. Tengahnya Timur Tengah, Bapak Jawa Timur di Jawa Tengah. Makanya kalau orang Arab Timur Tengah hidungnya mancung. Ya kalau Pak Arif bukan Arab Timur Tengah, Arab maklum. Ya Arab maklum di kondisi kita seperti ini kan. Arab dimaklumin aja begitu kira-kira. Nih momentum meningkatkan solidaritas. Alhamdulillah, gara-gara kompak ini warga RW 7 di musola at-taubah artinya bertaubat. Harapannya nanti taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara Nabi bertaubat itu dengan beristighfar. Kata Nabi sumastaghfar. Kemudian istighfarlah. Fa inni atubu ilallah mi'atu marrah. Karena saya setiap kali taubat itu 100 kali. Boleh langsung astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya astagfirullah. Semuanya rabbal baraya udah beriman kepada Allah dan hari akhir, jangankan yang namanya memuliakan tetangganya, memuliakan warga yang ada di RW 07, beribadah aja karena
karena Allah man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ternyata disebutkan kalau dia iman ikhlas ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Udah makin 52 menit lagi. Ya udahlah, kalau 2 menit lagi ikan sepat ikan gabus bahaya. Ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Nanti tanggal 17 insya Allah saya ceramah di TPRI Jakarta. Jelang Ektor dari tanggal 17 sampai tanggal 20 berapa itu. Dari bapak-bapak ibu yang mau lihat nanti ada kajian jelang Ektor di TPRI Jakarta, nanti juga di Serambi biasanya kajian subuh TPRI nasional habis lebaran baru ditayangkannya. Mudah-mudahan mereka, alhamdulillah saya juga masuk di MNC News, kemudian di MNC Muslim, kemudian juga masuk di TV Polri, TV DKI, bahkan alhamdulillah saya juga sudah masuk CCTV Indomaret. CCTV Indomaret gitu ya. Makanya mudah-mudahan sehat walafiat. Sekali lagi kita doain mudah-mudahan anak yatim dan duafa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan kita doakan juga pada anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita yang bersedekah untuk acara ini, sukses acara ini, insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah suatu ketika ada guru TK, gajinya di Bekasi 500.000 rupiah. Di sini berapa? Sama kayaknya. Oh 1 juta pilihan ini. Ini 500.000 rupiah di Bekasi. Kita doain Pak Ustadz, doain gaji saya biar 700.000 rupiah. Emang kenapa? Karena kepala TK-nya 700. Oh begitu. Ya udah. Bagaimana caranya saya sedekah ini? Uang 500.000 rupiah karena Allah. Saya rajin dia mulai baca Quran tahajud karena Allah. Ternyata dia juga belum nikah. Beberapa bulan berikutnya akhirnya alhamdulillah dapat jodoh. Alhamdulillah. Kata dia, Pak Ustadz, alhamdulillah gaji saya naik, bukan 700.000, gaji saya sekarang 8.700.000 rupiah. Alhamdulillah. Kata Ustadznya, bagaimana ceritanya kok bisa gajinya 8.700.000 rupiah? Begini Pak Ustadz, berapa bulan yang lalu saya nikah sama orang yang gajinya 8 juta. Ya kan? Jadi Allah gampang. Rezeki itu kan mesti dari jalur ibu ya, dari jalur suami, dari jalur anak, apalagi lebaran nih. Mudah-mudahan dengan momentum meningkatkan kualitas dan keluarga, mudah-mudahan jamaah mushola taulah semakin kompak, insyaallah. Amin. Kalau nggak kompak gampang, jangan beli tenda ya. Oh, bu kursi bisa kebeli, jangan itu dibangun 10 lantai itu bisa. Ya. Jangan lupa Pak, kita bangun musola itu ngerjainnya sekali tapi abadi. Insya Allah dianggap sebagai sedekah jariah. Tidak mata insan yang kota amal illa min salasatin illa min sedekatin jariah. Sedekah jariah itu diantara tadi mengalir pahalanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan pada Allah baitan bil jannah. Orang yang bangun di dunia ini rumah Allah, musola masjid nanti akan dibangun juga masjid di surga. Amin ya Allah. Alam ini saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari bersama-sama kita berdoa, kita istighfar, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita Subhanahu wa taala. Sebelum kita istighfar, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fisik kita, roh kita, pada hafalnya ini doa pas salawatul qulub. Ayo kita bersama-sama baca salawatul qulub. Allahumma shalli ala sayyidina suaranya Muhammadin qulubi wa tawariya wa abiyatil liwasibariha wa qulil absari wa
Masuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Silakan jamaah mohon kita tajil dahulu, setelah itu sholat maghrib berjamaah, baru nanti dilanjutkan makan malam bersama. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan